Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengapresiasi puisi anak dengan pendekatan parafrastis. Terdiri dari Muhammad Bahrul Ulum NIM 1914001 dan saya sendiri yaitu Bida Munawaroh NIM 1914037. Langsung saja kepada topik yang akan kita bahas. Topik yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian pendekatan parafrastis. Yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan parafrastis. Yang ketiga, langkah-langkah pendekatan parafrastis. Dan yang keempat yaitu contoh mengapresiasi pendekatan parafrastis puisi. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan parafrastis. Yang pertama yaitu pendekatan parafrastis atau parafrase, yaitu mengubah puisi menjadi prosa tanpa mengubah tema dan gagasan pokok di dalamnya. Maksudnya di sini, pendekatan parafrastis yaitu perlu kita pahami karena para pengarang sering menggunakan kata konotatif, kias, menghilangkan sebagian unsur, misalnya pada puisi Khairul Anwar, yaitu bersandar pada tari, warna pelangi, kau depanku bertudung sutera senja. Di situ kemudian diparafrase menjadi bersandar pada tarian yang berwarna pelangi, kau di depanku bertudung dengan kain sutera pada waktu senja. Di situ pada tari itu diparafrase menjadi tarian. Begitu juga dengan kata warna, di situ diparafrase menjadi berwarna. Jadi pendekatan parafrase atau parafrastis yaitu mengubah puisi menjadi prosa tanpa mengubah tema dan gagasan pokok di dalamnya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendekatan parafrastis. Prinsip-prinsip pendekatan parafrastis ada 5. Yang pertama yaitu gagasan yang sama dapat disampaikan dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya di sini kita bisa menggunakan bahasa yang bisa kita pahami. Lalu yang kedua, simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu cipta sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung ketaksaan makna. Jadi simbol-simbolnya yang bersifat konotatif itu bisa kita ubah dengan lambang atau bentuk yang kita pahami dengan tidak mengubah suatu maknanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat atau baris suatu cipta yang mengalami pelepasan dapat dikembalikan lagi kepada bentuk dasarnya. Misalnya pada contoh tadi, yang pada puisi Khairul Anwar yang bersandar pada tari, warna pelangi, kau depanku bertudung sutera senja. Di situ tadi ada penambahan pada kata tarian dan juga berwarna. Di situ bisa kita kembalikan lagi. Jadi kembali kepada puisi awal. Jadi tidak usah ditambahi kata an dan juga ber pada tari dan berwarna tadi. Yang keempat yaitu pengubahan suatu cipta sastra baik maupun kalimat yang semula simbolik dan eliptis menjadi suatu bentuk kebebasan yang tak lagi konotatif akan mempermudah upaya seseorang untuk memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Jadi kita bisa menghilangkan sebagian unsurnya untuk agar kita bisa memahami kandungan makna yang ada di dalamnya. Yang kelima yaitu pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh pembaca dan mempertajam gagasan yang diperoleh si pembaca itu sendiri. Jadi kita bisa mempertajam gagasan tersebut supaya kita bisa
memperoleh makna yang kita baca dari puisi tersebut. Dari prinsip dasar yang di atas tadi itu menerapkan pendekatan parafrastis ini selain untuk mempermudah untuk pemahaman makna suatu bacaan, juga digunakan untuk mempertajam, memperluas, dan melengkapi pemahaman makna yang diperoleh pembaca sendiri. Jadi, pendekatan parafrastis ini mempermudah untuk kita memahami makna yang ada di dalamnya dengan kita memparafrase tersebut. Contoh pengapresiasi pendekatan parafrastis puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Bidan selaku partner saya dalam pembawaan materi kali ini. Terima kasih kepada Kak Bidan sekali lagi yang telah menyampaikan beberapa materi yang akan kami sampaikan, yang akan kami kilas, yang akan kami kupas sedalam mungkin. Kami dari kelompok kali ini yaitu bertugas dalam mengasah atau bahasa kasarnya itu latihan mengapresiasi puisi anak dengan pendekatan parafrastis. Latihan mengapresiasi puisi anak dengan pendekatan parafrastis. Latihan mengapresiasi. Setelah kita mengetahui berbagai macam teori, berbagai macam pendekatan, berbagai macam langkah-langkah dan prinsip mengapresiasi karya sastra anak, terutama kali ini bagaimana kita bisa mengimplementasi pengapresiasi dalam pendekatan parafrastis puisi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kali ini, saya ingin tanya kepada teman-teman online, teman-teman daring yang setia menonton pembelajaran kali ini. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman di rumah masih diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam menempuh pembelajaran, walaupun pembelajaran kali ini dilakukan dengan sistem dalam jaringan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pembelajaran offline sudah akan dimulai. Dilihat dari beberapa daerah, beberapa sekolah-sekolah telah membuka pembelajaran tatap muka secara offline seperti sedia kala. Semoga pandemi ini lekas berakhir, teman-teman bisa kembali belajar bersama kami di dalam pembelajaran yang offline atau pembelajaran tatap muka. Pendekatan parafrastis. Nah, di sini saya menyinggung sedikit teori-teori kemarin atau pengertian dari pendekatan parafrastis itu sendiri. Saya ingin tanya kepada teman-teman, parafrasis, pendekatan parafrastis itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Pendekatan parafrastis apa? Ya, yaitu satu kegiatan mengubah puisi menjadi bentuk prosa atau narasi tanpa mengurangi makna atau inti yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, berarti gini, secara letterlik bahasa atau secara pembahasan, di mana pendekatan parafrasi ini tuh memparafrase atau mengubah dari kata yang dimana itu berbentuk puisi menjadi prosa atau menjadi bentuk prosa atau makna-makna yang bisa dipahami. Terkadang kan ada puisi di mana puisi itu perlu pendalaman atau mengamati secara dalam. Nah, itu sedikit stimulus pada teman-teman. Harusnya ini teori ini sudah ingat ya, sudah di luar kepala gitu. Jadi ketika pembahasan kali ini teman-teman sudah siap untuk latihan memparafrase. Nah, itu tadi sedikit teori ya. Mengambil dari teori-teori kemarin, teori-teori pembahasan dari pendekatan parafrastis, pendekatan emotif dan lain sebagainya.
Selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penerapan pendekatan parafrastis dalam panggalan puisi atau dalam bentuk puisi. Bagaimana sih cara memparafrasi itu? Di sini akan kami bahas. Yang pertama saya ingin membahas dari atau menganalisis penerapan pendekatan parafrastis dalam puisi yang berjudul Sajak Putih karya Kak Khairil Anwar. Pasti sudah tidak asing ya, Khairil Anwar itu. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberikan stimulus atau rangsangan untuk teman-teman agar berjalannya nanti itu tidak monoton. Contoh analisis pendekatan parafrastis pada panggalan puisi Sajak Putih karya Khairil Anwar sebagai berikut. Dengan memparafrasi sebuah puisi dimungkinkan akan mampu mempermudah pemahaman terhadap aspek makna dan pesan dari isi puisi tersebut. Parafrastis bisa dilakukan dengan dua macam teknik, yaitu melengkapi bagian-bagian yang maksudnya rumpang. Masa dalam puisi itu perlu ada penambahan kata. Yang pertama teknik penambahan kata-kata. Yang kedua ada teknik membaca terlebih dahulu keseluruhan, setelah itu menyimpulkan. Maksudnya makna puisi bait 1 dari 1 sampai 4 adalah dan seperti itu. Ada dua teknik. Yang pertama ada dua teknik yang bisa dipraktekkan dalam penganalisan pendekatan parafrastis. Yang pertama itu teknik menambahkan ribuan kata-kata agar dalam buku tersebut menjadi lengkap. Dimana lengkapnya itu yang dimaksud adalah bisa dimaknai tanpa adanya imajinatif atau tanpa pemikiran terpanjang atau tersurat lah. Setelah ditambahi kata-kata tersurat sudah memahami makna itu. Itu yang pertama, teknik yang pertama. Yang teknik yang kedua itu membaca keseluruhan, setelah itu menyimpulkan bagaimana isi, kandungan atau amanat yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, seperti itu. Ya, dua teknik. Akan saya lanjutkan kepada implementasi atau contoh yang kita tes kali ini, yaitu tentang tadi yang saya ambil itu dari puisi Kak Khairil Anwar yang berjudul Sajak Putih. Di sini yang pertama saya mengambil baris. Yang pertama, baris pertama, bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku untuk terasnya. Bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku. Ketika kita memahami sekilas itu kan kayak sekilas itu apa artinya? Bertanya-tanya jika diajarkan dengan satu puisi yang seperti itu. Bertanya-tanya apa arti itu, apa yang dimaksud di dalamnya, apa yang terkait di dalamnya, dan lain sebagainya. Keamanan itu apa? Makna dari puisi itu apa? Harus bertanya-tanya. Begitu pula bagi kita, ketika kita belum bisa terjun atau jatuh dalam isi puisi tersebut, maka akan mengalami hal seperti itu. Di sini saya pertama akan menggunakan teknik pengubah kata. Tadi ada dua teknik. Yang pertama itu ada teknik pengubah kata, lalu yang kedua ada teknik membaca keseluruhan, menyimpulkan atau menghayati dengan sesungguhnya, merasa membuat apa ya? Ketika kita membaca itu membuat seperti terjatuh di dalam proses, jadi berimajinatif gitu. Serasa kita itu yang ada di dalamnya. Nah, itu ada dua teknik. Nah, kali ini yang pertama saya akan tampilkan teknik tentang pengubah kata. Itu tadi pembahasan tentang teknik pertama. Teknik pertama yang akan saya sampaikan dari puisi bersandar tadi, dari puisi yang berjudul Sajak. Nah, tadi kan ada saya mengangkat beberapa baris atau dua baris. Yang
pertama, bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku berduduk sutra senja. Ini pasti bertanya-tanya, apa artinya? Apa amanah ikan? Ketika kita langsung membaca tanpa kita berimajinasi, tanpa kita berimajinasi atau perlu masuk ke dalamnya. Setelah itu kita masukkan teknik yang pertama, imbuhan kata. Bersandar pada tarian. Ada imbuhan an. Bersandar pada tarian yang berwarna pelangi. Ada imbuhan an dan ber. Tari an ada di kata tari dan ber ada di kata warna. Berbeda. Coba kita baca. Bersandar pada tarian yang berwarna pelangi. Jelas kita tidak perlu berimajinasi gitu, tidak perlu apa itu, bersandar pada tarian yang berwarna pelangi. Sebelum kita mengetahui amanahnya, bersandar pada tarian yang berwarna pelangi. Berbeda ketika kita membacanya bersandar pada tari yang warna pelangi. Nah, disitu kan kayak bersandar pada tari warna pelangi, dan disitu kan kayak masih rancau gitu. Nah, disinilah penggunaan pendekatan parafrasi. Jadi teknik satu, pembukaan kata. Ada yang dan an yang ber. Lalu di baris kedua, kau depanku bertutur sutra senja. Nah, ketika kita hanya mengetahui secara implisit dari kata tersebut, kita belum masuk. Berbeda lagi ketika kita memasukkan beberapa kata. Kau di depanku bertudung dengan kain sutra pada waktu senja. Kan, kau di depanku bertudung dengan kain sutra pada waktu senja. Jadi ada orang di depanku bertudung dengan kain sutra pada waktu senja. Nah itu, jadi ketika kita menggunakan teknik pertama, teknik imbuhan kata atau imbuhan seperti an, in, dan lain sebagainya, itu kita secara tidak langsung ketika kita membacanya itu sudah punya gambaran itu. Oh, ini artinya ini, artinya ini. Itu menggunakan teknik pertama. Selanjutnya kita masuk pada teknik kedua, yaitu membaca secara keseluruhan dahulu atau menyimpulkan di akhir, atau kita melatih diri kita untuk bisa masuk ke dalam puisi tersebut. Itu dikatakan teknik yang kedua ini nanti. Nah, itu kita akan memasuki pada pembahasan atau menggunakan teknik yang kedua tentang bagaimana puisi tersebut itu tuh harus dipelajari atau harus dibaca berulang-ulang atau sekali, tetapi kita berasa turun masuk ke dalam, atau bisa pula dilakukan dengan cara mencoba ulang secara keseluruhan teks yang kita sampaikan tadi, kemudian menyampaikannya kembali dalam kalimat yang lain. Urut teks di atas dapat diuraikan teks. Contoh ya, ketika aku berada di bayang ini tadi, bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku berduduk literasinya. Nah, ini bisa, kan kita sudah memahami tadi, bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku berduduk literasinya. Kita menggunakan teknik yang kedua, yaitu memahami terlebih dahulu, ketika itu kita menyimpulkan atau menyampaikan kembali dengan kalimat yang lain. Ketika aku berada di bayang-bayang keindahan seperti keindahan para penari dan pelangi, saat itulah kau ada di depanku, berdiri memperlihatkan kecantikanmu di bayang-bayang. Ini adalah teknik yang kedua, yaitu memahami secara keseluruhan teks tersebut, kemudian menyampaikan kembali dalam bentuk kalimat yang lain. Ini teknik yang kedua, bisa diterapkan, yaitu kita berusaha masuk apa yang terkandung, amanah apa yang disampaikan dalamnya. Itu adalah teknik dari parafrase tersebut. Dalam puisi bersifat
tersurat atau tersirat. Eksplisit dan mana tersirat dalam sebuah puisi dengan dalam mana denotatif. Aku nggak kedengaran, aku fokus. Apa adanya yang melekat dan tampak nyata dalam sebuah kata. Mana dengan denotatif merupakan dasar yang dengan pemahaman secara awam, bukan konotatif yang perlu penafsiran. Sekarang kita menuju contoh yang ke tadi dua baris digunakan dua teks. Sekarang contoh yang kedua, di mana puisi itu mempunyai makna denotatif dan konotatif. Di mana denotatif tidak perlu pengejawataan tersurat, dan konotatif itu perlu namanya sandingan. Malam Lebaran, cara sitorsi itu stomora. Malam Lebaran kan malam. Jadi tidak ada penafsiran sih. Malam Lebaran ya malam Idul Fitri atau Idul Adha. Malam Lebaran, hari raya itu. Malam Lebaran. Bulan di atas kuburan. Rembulan kan di atas bumi. Jadi kita melihat di pemakaman atau kuburan, berarti bulan itu ada di atas. Itu sudah tidak perlu penjelasan. Secara awam makna yang tampak adalah pada malam Lebaran bulan bersinar di atas kuburan. Malam Lebaran bulan bersinar di atas kuburan atau pemakaman. Tidak ada tidak ada makna yang konotatif gitu. Makna yang denotatif sudah jelas, tidak perlu penafsiran. Malam sama dengan adalah gelap, kebenaran, kemenangan atau menyenangkan. Jadi kemenangan. Bulan, keindahan, sang rembulan. Jadi keindahan. Teman-teman terkadang teman-teman dari kecil, kadang kan teman-teman pasti punya teman spesial gitu. Kadang sang rembulan dan seperti itu. Nanti keindahan. Wajahmu sang rembulan, berarti wajahmu sangat kuburan kelam secara mistis. Nah itu tadi itu makna yang denotatif, tidak mengandung makna konotatif. Berarti kata itu bisa dicerna secara langsung. Teman-teman dari rumah bisa dimengerti. Itu tadi yang terdapat dalam puisi, ada yang denotatif, ada yang konotatif. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan arti konotatif dan denotatif. Selanjutnya kita akan membahas suatu contoh analisis pendekatan analisis pada tampilan puisi prologi karya Sapati Djoko Damono. Lanjutkan next dulu. Nah itu tadi arti atau kemaknaan dari suatu puisi yang dimana situ terdapat mana juga artinya tidak perlu pengonotasian. Seperti tadi berdasarkan gambaran di atas malam Lebaran, bulan di atas kuburan, bisa diinterpretasikan tentang akan ada jalan terang atau petunjuk untuk menyinari kita yang kemenangan dan keindahan dari kekelamaan dan selama ini kita alami. Bisa saja terjadi interpretasi sebaliknya, yaitu ketika kita berada pada titik atau derajat tertinggi dari yang bisa kita raih, justru pada saat itulah kita akan mengalami keterpurukan. Sementara itu kesenangan amanat dan disampaikan oleh penyair secara utuh justru terletak pada bagian yang bersifat implisit tersebut. Untuk itulah demi ketercapaian penyampaian pesan moral atau amanat sebuah puisi, pemahaman terhadap cakupan atau ekopoin merupakan faktor mutlak dalam proses kreatif kita sastra. Jadi di situ adalah maknanya itu cenderung atau justru terletak pada bagian implisit seperti tadi. Kadang penyair itu membuat kata-kata itu terkadang perlu konotasi yang
dalam, ada ekspektasi yang karena kita berbicara tentang makna. Hal yang ada di depan gambar kita adalah bagaimana kita memilih kata diksi yang mempunyai kandungan-kandungan makna tertentu, atau cara kita memilih kata frase atau klausa yang dilekatinya menjadi bermakna mana yang kita harapkan. Jadi memilih diksi kata itu harus tepat. Jika kita memilih diksi kata kurang tepat, dan situ nanti bisa merusak kata atau kaidah pengertian. Memilih kata dalam proses kreatif bukan pekerjaan yang gimana ya, dianggap remeh atau mudah untuk diterapkan, tetapi kita tidak serta-merta itu ketika kita menganggap itu tidak mudah berarti itu sulit gitu. Jangan, kita rubah mindset berpola kita, bagaimana kita menerapkan tidak mudah berarti tidak sulit gitu. Tidak mudah berarti kita ada greget atau ada keinginan bisa. Tetapi berbeda kembali ketika kita melakukan dengan kata sulit, pasti kita akan merasa pesimis. Jadi bisa diproses, bisa di dalam. Nah, itu tadi mengenai contoh pengapresiasian pendekatan para prestis dalam karya sastra puisi. Bisa dilakukan dalam karya puisi anak, di mana karya puisi anak tersebut berusaha atau mengajak kita sebagai seorang pengarang, kalau kita ingin membuat suatu karya, kita berusaha untuk masuk ke dalam bagaimana mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana keinginan mereka, bagaimana kesenangan mereka gitu. Begitu pula ketika kita membaca atau mencerna karya puisi anak tersebut, itu berusaha kita masuk ke dalam bagaimana lingkungan mereka, bagaimana. Nah, itu tadi sekilas tentang suatu kaidah atau pendekatan para. Seharusnya kita contoh analisis pendekatan analisis pada panggalan puisi. Saya ingin mungkin kembali lah, ingin mengasah kembali kepada teman-teman, memberikan gambaran gimana gambaran tersebut. Jadi tidak hanya beberapa contoh tadi, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami contoh puisi Pralogu, judul Pralogu karya Sapardi Djoko Darmono. Nah, dalam pelaksanaannya kegiatan analisis itu tidak harus meliputi semua aspek yang terkandung dalam suatu sastra. Nah, di sini saya mengangkat judul Pralogu karya Sapardi Djoko Darmono. Sebelumnya saya akan membacakan puisi tersebut. Masih terdengar sampai di sini duka malam pun saat berhenti suatu jiwa yang memarah eja setia semakin sehabis menantikan sehabis mencetak di sini di rongga-rongga yang kecil usapa kamu yang meniupkan ruang yang capai musuh dan terbaca sepi manusia seperti itu isi para menunjukkannya sama tujuan. Selanjutnya kita akan berusaha menganalisis, menganalisis dari puisi tersebut, bagaimana ciptaannya, bagaimana gaya bahasanya. Nah, di sini kita harus berusaha bagaimana kita seakan-akan itu terlibat langsung atau seakan-akan kita yang mengalami dalam puisi tersebut, dalam situasi tersebut, seakan-akan kita berada di dalam. Nah, di sini saya ingin mengetes apakah
teman-teman itu masih mendengarkan, masih stay tune di channel YouTube kami, atau sudah berpindah, atau malah sudah tinggal jalan-jalan. Itu tadi puisi saya ingin mengeval atau ingin mengajak teman-teman di rumah agar pembelajaran ini tidak hanya sampai pembelajaran kami sampaikan sudah. Saya ingin pada teman-teman untuk ikut menganalisis atau memberi tanggapan perihal tentang puisi yang saya angkat tadi, yaitu tentang prologi. Saya ingin teman-teman mengisi atau mengisi di kolom komentar, di chat komentar bawah ini, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendekatan berpikir secara kritis mendalam. Jadi teman-teman, setelah melihat dari kami selaku pemberi pembahasan tentang materi kali ini, saya ingin teman-teman ikut melihat atau ikut melakukan bagaimana cara-cara dan menggunakan teknik-teknik. Silakan teman-teman menuangkan atau berpikir sedemikian rupa bagaimana teman-teman bisa menangkap penjelasan dari kelompok kami. Silakan teman-teman teman-teman baca atau teman-teman dengarkan puisi yang saya sampaikan tentang prologi. Teman-teman chat di kolom komentar dimanapun teman-teman ingin menganalisis, baik itu bait pertama, baris pertama, baris kedua, terserah teman-teman. Saya ingin setelah pembelajaran tadi itu teman-teman tidak lalu pergi itu, karena kalau tidak dicoba itu kadang itu bilangnya itu cepat. Jadi saya ingin teman-teman untuk mencoba berlatih, mencoba mengapresiasi lewat pendekatan karakter. Silakan teman-teman bisa chat di kolom komentar perihal arti apa dan makna yang terkandung, baik itu denotatif, konotatif, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman, baik menggunakan teknik tadi, penghitungan kata atau teknik menyampaikan dengan bahasa yang lain, tetapi tidak mengubah amanah yang terkandung. Sampaikan kalimat teman-teman, apa isi kandungan dari puisi kami. Sedikit sebelum saya tutup, dalam puisi di atas ini, karangan Sapardi menggunakan imaji citraan audio yang dapat dibuktikan dengan adanya kata terdengar, yang berarti melibatkan indera pendengaran. Pada baris pertama masih terdengar sampai di sini, kan ada kata-kata terdengar, berarti menggunakan pendengaran, indera pendengaran. Ada juga indera visual, imaji visual, luar langit dan membayang sama, menggunakan visual, yaitu mengetahui di luar sana langit dan samar. Lalu ada lagi usapan dan terbaca. Nah ini menggunakan indera. Dan juga ada indera penglihatan, seperti itu. Tapi di sini ada beberapa. Di sini mencakup beberapa imaji ucapan, imaji seperti kata yang berarti penyair yang berarti tidak pengetatan pada baris kedua ini. Tapi habis mencetak kata pencecapan. Jadi apa dalam ikut mengucap secara umum dalam puisi prologi penyair menggunakan imaji perasaan yang kemudian pendengaran, penglihatan, dan pengenalan. Nah ini berusaha mengungkapkan perasaan sedih, duka melalui pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Lalu gaya bahasa di sini penyair menggunakan majas personifikasi yang terlihat pada baris pertama dan kedua. Baris pertama masih terdengar sampai di sini, duka abadi, sampai di sini juga masih personifikasi. Hal itu menunjukkan bahwa kata duka seolah-olah hidup dan dapat memakan sesuatu. Kueja setia, usapa dukamu. Itu teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menganalisis dengan pendekatan paradigma.
puisi ini. Semoga teman-teman tidak hilang, maksudnya tidak hilang apa? Tidak dalam bahasa Jawa itu masuk dalam masuk telinga kanan, keluar kuping, keluar telinga kiri. Ketika teman-teman mendengarkan atau memahami pembelajaran kali ini, teman-teman paham. Tapi ketika kita teman-teman keluar atau teman-teman tidak, teman-teman lupa atau sudah tidak tergambarkan. Jadi oleh karena itu, saya menginginkan teman-teman untuk list di kolom komentar tentang teman-teman yang teman-teman pahami itu dari puisi prologu, menganalisis puisi prologu. Saya mohon teman-teman daring untuk menganalisis di sini apa tujuan kami selaku pemawar materi, yaitu ingin mengecek seberapa paham teman-teman memahami materi yang kami sampaikan. Itu cukup sekian dari kami selaku pemapar pada pertemuan kali ini. Semoga penyampaian materi yang kami sampaikan mulai dari awal sampai akhir semoga bisa bermanfaat, dan jika ada tutur kata atau penggunaan bahasa yang kurang tepat dari saya mewakili kelompok kami dan mewakili partner saya Kak Vida Munawaroh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, ihdinas syiratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.